Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar teks tanggapan. Sebelum kita mempelajari teks tanggapan lebih jauh, kita perlu mengetahui kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu 3.8 dan 4.8. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar atau dibaca. Kemudian, mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Struktur teks tanggapan terdiri atas 1. Resum. Resum berisi ringkasan atau pernyataan umum tentang apa yang akan disampaikan penulis dalam teks. 2. Kelebihan dan kekurangan berisi tentang keadaan objek atau pendapat yang mendukung atau melemahkan pernyataan. Struktur yang ketiga yaitu penilaian keseluruhan, berisi penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau diputuskan. Selain struktur, teks tanggapan juga memiliki ciri kebahasaan. Yang pertama, kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Simaklah contoh berikut ini. Guru berperan sebagai mentor yang membimbing dan memberikan petunjuk kepada siswa. Kalimat tersebut terdiri atas 2 kalimat tunggal yang masing-masing memiliki struktur dan verba. Kalimat yang pertama, guru berperan sebagai mentor. Kalimat yang kedua, mentor membimbing dan memberikan petunjuk kepada siswa. Kebahasaan yang kedua menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan. Simaklah contoh berikut ini. Peserta didik melakukan kajian kemasyarakatan ke suatu daerah. Berdasarkan contoh tersebut, yang melakukan kegiatan adalah peserta didik yang menduduki jabatan sebagai subjek. Ciri kebahasaan yang ketiga menggunakan kata tugas. Kata tugas merupakan kata yang tidak memiliki makna leksikal. Kata tugas akan memiliki makna bila dihubungkan dengan kata lain. Kata tugas meliputi kata depan, konjungsi, kata sandang, dan kata seru. Contoh kata tugas: di, ke, dari, dan, atau, serta, meskipun, karena. Kebahasaan yang keempat menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif merupakan kalimat yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara jelas sehingga pembaca seolah dapat melihat, mendengar, atau merasakan. Kebahasaan yang kelima menggunakan istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata khusus yang menjelaskan konsep tertentu. Contohnya, redaksi, residu, debet. Pelajaran berikutnya adalah mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tunjukkan poin yang kurang baik di antara 2 poin yang baik. Contohnya, tulisan kamu cukup bagus, akan lebih bagus lagi kalau tulisan kamu ditambah contoh-contohnya. Jika kamu dapat menambah tulisan kamu dengan contoh-contoh, tulisan kamu saya nilai 9. 2. Gunakanlah bahasa yang santun dalam menyampaikan kritik atau sanggahan.
3. Kritiklah tulisan atau tindakannya dan bukan orangnya. 4. Berikan simpulan dan cara melakukan kritik atau saran tahap demi tahap. Setelah kita berlatih mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian, langkah berikutnya adalah membuat teks tanggapan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membaca secara aktif suatu artikel atau literatur. 2. Kelompokkanlah ide-ide menjadi ide yang kita setuju atau dukung, atau ide tidak didukung atau menyanggah. 3. Bandingkan dengan literatur atau artikel lain yang sejenis. 4. Susunlah teks tanggapan dengan struktur resum, deskripsi atau kelebihan kekurangan, dan penilaian menyeluruh. 5. Baca kembali teks yang telah disusun. Kemudian mintalah komentar atau masukan dari teman-temanmu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.